teman di Sadat tadi. Gak apa-apa, Oke, Pak. Kita juga dapat istirahat tadi, Pak. ya, saya juga agak uyang-uyang nih, hujanan, begadang, aduh. Tadi aja sempat ngisi di semester 3 tuh ngobrol ngomong 40 menit, saya jadi ngantuk sendiri ya, kurang tidur nih. Oke, sebelum lanjut, eh, Pak Wayan, ada yang absen, Pak, hari ini? Belum Pak, belum saya rekap. Oh, belum ya? Oh, ya, ya, nanti deh. Kita ini dulu sambil santai aja. Bapak Ibu mungkin ada yang mau nanya atau apa dari materi itu? Kita santai aja ya. Saya agak ngantuk-ngantuk gimana ini. Karena efek begadang. Gimana soal sampah di Buleleng ya? Sama nggak kayak di Tabanan atau di Denpasar Bandung ya? Untuk sementara kan hanya pemilahan aja, Pak. Tetap Iya, di dipilah dulu. Hampir sama sih dengan yang lainnya gitu. Kalau tidak dipilah nggak diambil gitu. Tapi untuk pembuangannya masih tetap masih masih aman sih di Bengkale. mana ya? Di Buleleng Aman. ada. Wah, macet. Pak dosen macet ya? Sinyalnya ngilang itu Pak dosen. Iya, 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 iya. Iya, hilang. Halo? Ah, udah? Udah mau normal? Sudah, Pak. Sudah. Ah, kalau di Buleleng TPA-nya di mana ya? Di Bengkale, Pak. Oh, di Bengkale. Oh, jauh. Berarti masih muat ya, Bu ya? Maksudnya belum Mas overload ya? Masih Pak, sudah dari 1 hektar sudah 2 hektar sih pembebasan lahannya di sana. Oh, iya, iya. Oh, ada ini ya, perluasan ya? Iya Pak. Oh, relatif aman sih berarti. Oke, sebelum lanjut, saya awali dulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengaturkan panganjali. Om Swastiastu, Om Mano Buddhaya, Katewata Wismata. Semoga pikiran yang baik adalah selalu hidup. Terima kasih Bapak Ibu dan kawan-kawan yang sudah join di malam hari ini. Saya agak slow nih. Nah, hujan juga ternyata tidak jadi kering ya, musim kering ya. Padahal diprediksi sedang akan ada Godzilla El Nino ya. Hujannya deras banget. Tadi malam juga ada petir ya. Tadi juga sore hujan lagi. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita jaga kesehatan. Hmm, Pak Wayan mungkin masuk ke materi Pak Wayan sambil santai. Eh, Bapak Ibu ada yang ini mau didiskusi karena ini media relation. Bapak Ibu sebelumnya masih sudah dapat ya materi media relation dan di semester 4 atau semester 3 kayaknya. Kenapa dia muncul lagi di GPR ya, Government Public Relation, karena memang ini jadi hal yang krusial gitu. Karena kaitannya juga dengan komunikasi politik. Kalau nggak salah saya juga ngajar soal komunikasi politik ya, sempat ya? Apa enggak ya? Pak Wayan ya? Iya, sempat Pak, sempat. Bagaimana kaitannya dengan, nanti mungkin kita akan sedikit refresh juga. Oke. Bapak Ibu mungkin ada yang ingat dan bagaimana membangun pada saat dapat mata kuliah media relation, bagaimana membangun relasi dengan media. Ada yang masih ingat?
Kalau kita kasih iklan aja mereka akan mau nurutin kata kita gitu. Noni lagi deadline atau santai? Oh lagi deadline kayaknya. Ada yang masih ingat bagaimana kita membangun media relation? Karena salah satu poin penting karena hari ini tampaknya media relation itu jadi salah satu hal yang krusial ya dalam politik gitu. Makanya komunikasi politik itu jadi apa? Jadi satu poin penting gitu. Misalkan kayak Pak Koster misalkan ya dia salah satu media darling sekaligus media apa ya? Jadi yang cukup sering kena persoalan karena saya lihat kalau misalnya kayak Pak Koster di satu sisi ada orang yang ada satu pihak yang memang simpati dan satu pihak juga yang memang membenci dalam tanda kutip agak kontra gitu dengan beliau gitu dan bagaimana proses membangun media relation dari Pak Koster juga uh, saya lihat belakangan ini bocoran aja sih teman ada yang cerita entah benar atau enggak ya katanya juga ada temuan gitu di Pemprov itu eh, apa akun-akun media sosial itu dapat kerjasama, maksudnya dapat dapat benefit, dapat uang lah gitu. Dan dia tidak punya status badan hukum yang jelas, dia jadi temuan gitu. Itu salah satu upaya sebenarnya, tapi akhirnya kalau itu sampai beneran terjadi, itu baru isu ya yang saya dengar. Kalau itu beneran terjadi berarti agak kacau juga gitu, sampai ada temuan seperti itu. Padahal memang sebenarnya bagus untuk positioning media sosial untuk membangun citra ya di publik itu melalui pola media relation. Tapi lagi-lagi memang harus ketat gitu karena mungkin dia secara akun di media sosial followersnya banyak, engagementnya tinggi, tapi lagi-lagi dia tidak punya legalitas atau badan hukum. Nah ini tidak bisa mendapatkan apa namanya kerjasama misalkan atau mendapatkan keuntungan ya dari kerjasama yang dibina dan dibangun dengan pemerintah atau instansi gitu. Jadi persoalan juga. Bapak Ibu ada yang masih ingat bagaimana membangun media relation dari perkuliahan yang sudah pernah dilalui? Lupa? Oke, nggak apa-apa. Pak Oyan lanjut Pak Oyan. Oke. Urgensi media relation bagi GPR, Departemen Public Relation. Salah satu penting banget gitu di saat ini bagaimana GPR ya, Departemen Public Relation yang disebut BPR itu mungkin waktu kita nyambung perkuliahan dengan teman saya Mas Tian itu yang dari kementerian memang jadi salah satu stakeholder utama gitu dalam uh, menjalin relasi dengan media dan caranya, polanya gitu dan karena ini manusia ya, wartawan ini kan manusia dan maunya banyak gitu. Makanya kadang-kadang apa trik-triknya tersendiri gitu untuk menjalin relasi. Karena seiring dengan waktu juga terjadi tren perubahan arus komunikasi gitu. Instrumennya juga berubah, dulu media massa, sekarang media sosial juga mendapatkan tempat di masyarakat karena setiap orang pegang gadget dan punya media sosial gitu secara langsung dan itu juga menjadi salah satu alat ukur bagaimana sebuah campaign atau sebuah movement atau sebuah uh, publishing dilakukan gitu. Itu adalah satu poin penting gitu bahkan yang saya lihat ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah Agatha anak gaul Tabanan Pak Wayan mungkin pernah dengar istilah itu Pak Wayan
Iya, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Anak gaul buleleng belum ada ya. Bulldog loh, buleleng dogen. Bulldog ya, boleh. Bulldog ya. Di sini gua kadek bulldog gak? Ya, buleleng, Pak. Buleleng. Karena eh, apa? Agatha ini salah satu movement yang cukup ngikutin tren banget ya. Karena dia tidak perlu media gitu, dia hanya bermain di lingkar media sosial gitu. Gitu, Pak. Movementnya karena beberapa rekan gitu, beberapa orang yang saya ajak ngobrol ketika memang dia ingin masuk ke Tabanan dalam artian oh ada gini nih Agatha ya gitu, anak mau Tabanan atau gini, mereka dapat banget di situ ininya brandingnya ya secara secara media sosial gitu. Jadi anak-anak Agatha ini tidak perlu yang namanya media mainstream gitu, untuk mengangkat atau memunculkan kampanyenya, kegiatannya, keberadaan eksistensinya. Mereka mereka nggak perlu itu gitu. Jadi agak keras coba. Padahal standar sih dia viewersnya dan bagaimana dia mengemas, bagaimana dia memainkan key opinion leader itu jadi salah satu poin ya dari bagaimana movement dari Agatha ini dibuat gitu. Terlepas dari event-event dan kegiatan eh, dan influencer yang mereka ajak gandeng, tapi memang mereka tahu banget strategi, bagaimana mereka tahu banget bagaimana mencari relasi ya, menyebarluaskan dari kegiatan atau juga hal yang mereka buat gitu. Itu mereka paham banget. Saya coba share ya Pak Ibu. Karena jadi bayangan kita juga bahwa dalam pengelolaan eh, apa GPR ya, Government Public Relation, dia kadang-kadang kita tidak hanya bisa, ini tren yang saya lihat, kita tidak bisa hanya mengandalkan media yang ada di media eksternal gitu. Tapi bagaimana pengelolaan media internal yang memang dikelola secara baik, mendapatkan orang-orang yang memang bisa menghandle itu secara bagus, dia akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Dan dia bisa dapat positioning di algoritma gitu. Ini salah satu contohnya Agatha ini saya lihat. Buat terus. Ini terlepas daripada ada, karena sejarah yang saya lihat perkembangan dari Agatha Pride ini, Agatha Movement ini memang dulu sebelum dalam tanda kutip ya dipakai atau digunakan oleh Bupati Tabanan, Komang Desanya itu, memang ini istilah ini udah ada gitu, dan momen pilkada kemarin ada event dan dia masuk ke situ sehingga eh, secara secara langsung jadinya brand Agatha atau istilah Agatha ini udah melekat di Bupati gitu. Dan ini ketika orang dari luar Tabanan melihat Tabanan, movement anak mudanya saat ini tuh memang melihatnya ke Agatha ini, anak gaul Tabanan ini gitu. Jadi mereka tidak Agatha ini tidak perlu lagi media mainstream gitu. Dia tidak perlu lagi kontak saya misalkan untuk pengelolaan web saya, atau kontak Noni misalkan dari Radar Bali, nggak perlu gitu. Mereka cukup membuat postingan di apa di akun media sosial mereka, dan ya mereka menyebarkan itu mungkin entah itu dari mulut ke mulut personal, membuat apa poster atau gimana, atau membuat campaign gerakan di media sosial misalkan dengan collab di Instagram. Nah itu juga jadi apa semacam cara ya untuk meningkatkan engagement gitu. Itu sangat-sangat berpengaruh dalam terutama dalam penggunaan Instagram ya untuk collab. Bapak Ibu familiar nggak dengan collab di Instagram? Collaboration? Nggak ya?
Saya jarang buka Namanya Instagram, Pak. Jarang, nanti Pak. nanti TikTok aja ya. Facebook, Pak, Facebook. Oh, masih Facebook ya? Oke, oke. Facebook ditandai biasanya. Makanya apa? Itu jadi istilah-istilah yang memang karena kemarin saya ada kegiatan ya dengan dinas sih seperti itu. Jadi ketika saya bilang kayak tadi, mungkin seusia Bu Kade gitu, collab dong gitu. Apa sih collab gitu? Ada pertanyaan seperti itu. Oh, nggak ngerti juga di sini artinya ada gap Betul, Pak. generation yang memang cukup apa ya, polanya gitu. Dan saya juga beberapa kali sempat bilang ke pengelola akun, ke dinasnya, kalau kita lihat bikin kegiatan collab aja gitu. Maksudnya kita bikin konten, jadi untuk mengangkat engagementnya, viewersnya, itu memang kita harus saling collab gitu. Karena ketika kita kolaborasi, kita membuat suatu unggahan, kita menggunakan fitur di Instagram ada namanya collaboration. Nah, jadi ketika ini di post, sama-sama muncul gitu di postingan kita, di akun kita muncul, dan di postingan akun yang kita ajak collab ini juga muncul gitu. Jadi sama-sama eh, followers kita ngelihat itu. Dan itu jadi satu dia gitu. Dan itu secara langsung, oh tinggi ya viewersnya. Begitu kita cek, oh ternyata collabnya sama 5 akun, 7 akun misalkan. 5 sih setahu saya yang dibatasi. Itu kan misalkan satu akun followersnya 2.000 gitu. Ya aktif ya. Jadi kalau dikali 5 ya udah 10.000 yang nonton. Itu bro tinggi banget gitu. Belum lagi menjangkau akun-akun yang bukan followers kita. Itu bisa sampai 20.000, 30.000 viewersnya gitu. Itu jadi apa, aspek dalam aspek dalam membangun citra gitu. Dan ini juga sebagai government public relation yang saya lihat sekarang itu dari Bupati Sanjaya, Pak Koster, dan bupati lain gitu di Bali terutama, saya melihat itu mereka sudah mulai menerapkan itu gitu. Mereka tidak bermain di situ, tapi mereka mencari orang yang paham dengan hal itu, sehingga engagement dia sendiri sudah terbentuk di media sosial. Itu ada bukan ketimpangan, ada perbedaan gitu. Beda dulu mungkin dengan Bupati Glungkung, Pak Suwito. Nah, dia memang dari pola yang dia gunakan memang dari media media mainstream, dari TV, media lokal, eh, koran itu memang sangat berperan untuk memunculkan sosok Bupati Klungkung Wayan Suwite itu. Dan Facebook waktu itu memang cukup tinggi dia untuk untuk mengangkat performance-nya dia di situ. Dan itu timnya bahkan mungkin Humasnya juga sangat sangat paham itu gitu. Karena saya sempat nanya sama satu teman di situ, wartawan, kalau mau kerja sama di situ gimana gitu. Akan ditanya media sosial medianya itu followersnya berapa, postingannya berapa, tinggi nggak, bisa masuk nggak gitu. Itu jadi salah satu apa ya, eh, pola yang digunakan untuk membangun media relation gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk media yang punya web, yang punya badan hukum, sertifikasi, itu bisa masuk nggak, tapi ada pilihan atau syarat-syarat lain, terutama di media sosial gitu. Itu jadi jadi salah satu poin gitu dalam membangun ya media relation. Lanjut Pak Wayan, ini saya agak ngantuk-ngantuk nih. Kalau agak suara saya agak hilang itu harap dimaklumi. Lelah Oke, itu Bapak, capek itu, Pak. ya, kamu gadang Bu, kan tidur, anak bangun ikut bikin buku. Ini ritme tidurnya agak terganggu, tapi ya mau ditenang lagi. Anak udah kadung dibuat. Sambil minum ya. Oke, di sini media media sebagai mitra strategis. Dalam konteks membangun relasi dengan media ya, itu ada beberapa poin yang oke, Pak Edi. Salah satunya transparansi, agenda setting, dan kredibilitas. Gitu. Transparansi adalah membantu pemerintah dalam menciptakan keterbukaan informasi secara luas. Jadi entah itu nanti kan kembali ke soal agenda setting ya. Jadi poin utama dari
media dalam artian hari ini gitu, ketika media mainstream ya sebagai mengamplifikasi juga, tapi memang yang jadi pilihan utama adalah media sosial karena kecepatan apa jangkauan yang dia langsung untuk ke personal masing-masing gitu, itu jadi salah satu poin penting dalam penyampaian informasi. Dan memang dalam hal itu harus ada transparansi ya. Bagaimana mungkin tidak sepenuhnya transparan karena kita ngikutin alur politik juga, situasional juga gitu. Tapi yang jadi poin penting adalah kecepatan di situ, jangkau gitu. Terus selanjutnya soal agenda setting. Makanya seperti yang saya bilang kemarin, waktu kasus yang MBG, SPPG yang di Tabanan itu memang ada agenda setting juga gitu. Bahwa ketika wah ada muncul berita seperti ini, kita gimana nih polanya gitu. Itu mengarahkan perhatian publik pada isu-isu krusial dan program kerja pemerintah. Itu mungkin dikit lebih kompleks ya. Tapi salah satunya kemarin juga baru dilepas itu eh, dari Tabanan itu bagaimana Pak Wayan mungkin tahu terminal persiapan ya. Tahu Pak, sering ke sana dulu Pak. Oh, sering. Oke. Ya, Yang sering lain? karena orang tua pernah jualan di sana gitu. Oh, karena bagaimana isu soal revitalisasi ini dimunculkan ke publik gitu dari Bupati Sanjaya adalah dia mainnya di media sosial dia personal ya, namanya Sanjaya Respon Cepat itu. Di situ udah muncul gambar dari revitalisasi pasar persiapan ini yang akan mau dibuat gitu. Jadi memang direncanakan dan bahkan isu itu juga belum sampai di media mainstream gitu. Di media-media arus utama itu belum sampai, buat saya cari. Oh, baru 1 hari yang lalu. Sementara videonya itu sudah di launch 2 hari yang lalu kalau nggak salah di di Sanjaya Respon Cepat ya. Yang kemarin nontonnya Pak. Kemarin ya. Saya baru itu nangkepnya nggak kemarin ya. Dia 2 hari yang lalu. Lihat itu saya ya 2 hari yang lalu. Minggu. Eh, sorry, Selasa. Saya Selasa dapat itu ini tanggal 28 ya. Wah, ada begini nih saya lihat. Saya sempat ada forward ke teman juga. Mungkin media mainstream itu yang udah sempat buat ada teman-teman apa ada yang tanggal 30 juga sih, tapi yang ini Detik Bali itu baru 1 hari yang lalu. Kilas Bali baru membuat beritanya gitu. Jadi terus tuh poin soal agenda setting juga ini juga menjadi jadi strategi juga gitu, karena kadang-kadang kayak institusi atau pemerintah daerah atau pemerintah itu juga lepas dulu di media sosial gitu. Ketika ini dilihat oleh media nih menarik nih, bisa jadi berita gitu, dan akhirnya itu dikejar, di dibuatkan beritanya dan dikonfirmasi sehingga wacana atau isu krusial yang jadi salah satu program penting pemerintah dia muncul ke publik dan tervalidasi gitu, secara langsung ya dengan adanya peran media di situ. Dan ini tidak perlu kerjasama editorial tuh nggak perlu gitu. Itulah ininya cara salah satu agenda setting atau cara ya untuk bagaimana kita memunculkan isu atau berita ke publik gitu. Nah, selanjutnya kredibilitas, validasi pihak lagi satu Pak Wayan. Kredibilitas, validasi pihak ketiga media membangun kepercayaan publik terhadap instansi. Makanya tadi itu oke lah media sosial, tapi media sosial ini miliknya bupati, miliknya Pak Koster. Kadang-kadang kan ketika publik lihat isunya, oh benar nggak sih nih? Oh jangan nih cuma bisa-bisanya dia aja bikin konten. Tapi ketika wartawan atau media mainstream mencari informasinya, eh, itu jadi semacam validasi gitu.
ini benar ya berarti ya. Oh ya kayak gini ya faktanya ya realitanya ya. Itu jadi salah satu poin penting dalam membangun strategi media media relation di situ. Lanjut Pak Wayan. Oke, proporsi peran media relation gitu. Yang pertama soal transparansi itu harus eh, kita harus 40% ya penting ya karena kadang-kadang meskipun konten yang kita buat terus bagaimana informasi yang kita sampaikan mungkin bisa kita atur atau kita olah ya terutama misalkan konten yang kita buat sendiri di akun media sosial sendiri agak riskan ketika memang itu tidak menggambarkan sebuah transparansi ada sebuah kejujuran atau sebuah keterbukaan gitu karena ketika ada sesuatu yang ditutupi nah ini bisa jadi sebuah blunder gitu. Makanya salah satu asas paling penting dalam penyampaian informasi, terutama dalam pola media relation gitu, itu transparansi gitu. So, usahakan informasi yang kita sampaikan itu benar dan real gitu. Entah mungkin angle-nya yang sedikit kita putar gitu. Contoh misalnya kayak tadi itu saya diminta untuk membuat berita soal sekolah bangunan sekolah yang roboh gitu. Apa namanya? Ya memang harus kita beritakan bahwa ya udah ini bangunan roboh. Eh, terus ada peninjauan langsung dari wakil bupati kayak gitu. Terus tinggal apa yang harus kita munculkan? Ya udah berarti peran serta dari respon cepat dari pemerintah atau bagaimana kepedulian pemerintah terhadap bangunan sekolah yang roboh itu. Gitu. Jadi bukan berarti kita tutupi, nggak ada nih. Terus oh iya benar tapi kita akan segera bangun tahun depan, bla bla bla. Itu sangat riskan. Tapi saya pun biasanya kalau dalam hal seperti itu menyarankan oke lah, tapi minimal bener ya, gitu. Minimal bisa ya, saya bilang. Kalau kita buat tahun depan, bisa nggak benar-benar terrealisasi atau tereksekusi atau terencanakan lah dalam apa sebuah program itu, gitu. Baru saya akan biasanya berani untuk sarankan oke untuk kita membuat angle atau berita itu. Dan kita akan buatkan sebagai bahan rilis gitu. Itu sangat-sangat penting untuk asas transparansi. Terus selanjutnya soal agenda setting dan kredibilitas itu poinnya sama sekitar 30% karena yang saya katakan tadi gimana pun eh, kita sebagai media atau mungkin sebagai instansi tetap mempunyai tujuan gitu. Dan tujuan inilah yang disebut dengan angle atau sudut pandang pemberitaan itu gitu. Kredibilitas jelas seperti yang kita bahas tadi bahwa ketika isunya sudah terambil atau mungkin dilirik oleh media mainstream secara otomatis ketika sudah muncul orang jadi mungkin percaya gitu. Oh, ternyata wacana revitalisasi pasar persiapan itu benar ya gitu. Oh, ada beneran tindak lanjutnya ya gitu. Jadi bukan sebatas konten yang diunggah di akun media sosial aja milik bupati misalkan nggak seperti itu. Itu poin penting. Bentar saya mau ngecas laptop sebentar. Lanjut Pak ya. Itu kerja jurnalistik. Memahami logika dan etika redaksi. Bapak Ibu yang mungkin dapat mata kuliah online bisa nggak menjelaskan gitu soal prinsip kerja jurnalistik secara singkat. Nggak ada yang bisa lupa gitu. Oke. Memahami logika dan etika redaksi. Lanjut Pak ya. Nilai berita dan kode etik. Kalau kita mungkin sudah sering
saya sampaikan juga, mungkin Bapak Ibu sudah belajar juga soal news value ya, memahami nilai berita gitu, bahwa ini bukan hanya dari apa namanya, eh, dari kita sebagai public relation ya, melihat bagaimana kita membuat berita yang eh, nilai beritanya bagus, news value-nya bagus, isunya bagus, magnitude-nya bagus, proximity-nya bagus, timeliness-nya bagus, prominence-nya bagus, dan dalam menyusun materinya gitu. Tapi juga kadang-kadang kita juga harus bisa menilai gitu. Wah, ini beritanya penting nggak sih kita tanggapi? Wah, beritanya bagus sih nggak kita? Maksudnya kita perlu tanggapi itu secara berlebihan nggak sih? Urgensinya apa sih gitu? Contoh ya, saya coba carikan contoh. Ini kebetulan karena saya tahu aja. Nanti. Ini salah satu akun yang apa ya, cukup seru sih gitu untuk di hmm, gimana ya? Ini bukan bermaksud menjelekkan ya, tapi apa ya, saya hmm, nggak ngerti ini itu maksudnya. Oke, ini ada. Sorry, sorry. Kalian kita membedah lebih lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu udah semester 6 ya. Oke, ini ada satu reel. eh ini nama medianya Jaya Pos. Jaya Pos ini adalah media yang dulu media darlingnya Bupati Eka nih. Pak Nyoman, Pak Wayan pernah tahu nggak? Apanya, Pak? Kalau ini belum belum pernah belum tahu Tiang Belum Ki. pernah ya. Belum, Eh, belum. Kalau karena apa? Taunya Bu Eka dulu kan zamannya Epi ya. Itu doang sih. Maksudnya Epinya beliau. Kalau gininya nggak oh tahu Tiang iya, lagi. oh, iya, Ya. iya. Nah ini salah satu. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya kan juga aktif, nah aktif ya di media, dan ini personalnya tahu, dan ternyata apa eh, medianya, wah ini bikin begini, bikin selama pilkada juga kita lihat gitu. Tiba-tiba kemarin ada postingan soal tugas dan fungsi Pokli gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di situ. Bagus gitu, maksudnya ini cukup memukul juga nih gitu. Karena ini kalau diungkap jadi berita yang cukup seksi juga nih gitu. Itu kan misteri 1,8 miliar gitu. Berdasarkan Perpu nomor 33 tahun 2025, beri data benar resmi jadi rumah dalam tanda kutip bagi kelompok ahli Pokli dari bidang komunikasi politik sampai kesejahteraan rakyat, semua ada wadahnya. Masalahnya ada angka 1,8 miliar uang rakyat yang mengalir ke sana. Jika benar ada 18 orang, artinya rata-rata mereka mengantongi 8,5 juta per bulan. Pertanyaannya, apakah mereka mau dipilih karena kompetensi melalui seleksi terbuka, atau hanya seleksi kedekatan dalam tanda kutip alias jatah untuk menantu dan kerabat? Tanya, rakyat berhak tahu. Apakah 1,8 miliar ini untuk membeli solusi pembangunan atau sekedar membiayai kenyamanan lingkaran dalam? Ini sebuah konten yang bagus, isunya bagus, gitu. Cuman yang di sini yang like 6 orang, gitu. Nggak ada yang share, nggak ada yang komentar, gitu. Kenapa? Saya juga nggak ngerti, gitu. Tapi yang saya akhirnya coba lihat dari perspektif lainnya, ternyata Jaya Pos ini dulu ya sama juga, gitu. Dulu dia juga di lingkaran kekuasaan,
Dan mungkin juga perilakunya sama gitu dalam tanda kutip ya, yang saya coba amati di situ sebagai masyarakat ya, sebagai pemerhati yang oh kayaknya juga dia sama 11-12 juga gitu. Apakah karena kalau dilihat dari konten yang dia buat dan narasi yang dia buat di sini di media sosial di Facebook ini, ini cukup cukup menarik kalau dibuat. Kalau misalkan wartawan nih kayak prinsip tadi misalkan, oh oh Noni, oke. Besok Radar Bali nih yang bikin nih beritanya nih soal puklinya nih udah di like. Eh, apa namanya dan tidak apa dan tadi baru tambah belum belum nih belum kelihatan di sini mesin tidak muncul Saya sudah tambah, beritanya. Pak. Saya sudah Kenapa? tambah jadi 8, Pak. Oh, Saya sudah 8. nambah jadi 8, Pak. Karena saya baru tahu juga ini kalau enggak Bapak Ansel baru tahu juga beritanya gitu. Udah 9 ya, udah 9 ya. Jangan di like. Biar enggak ngantuk, Pak. Biar enggak ngantuk, Pak. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu karena kita juga mungkin nggak tahu ya, mungkin masyarakat tahu atau gimana gitu sehingga ini isunya bagus tapi nggak muncul gitu ke permukaan gitu. Jadi akhirnya tidak ada instruksi atau seperti suasana kebakaran jenggot gitu ketika dulu mungkin yang kemarin mungkin soal kasus SPPG misalkan itu kan saya tanggap suasananya nih wah lumayan juga nih hentakannya nih diberitain tapi kan ini biasa aja nih malah juga kita nggak lihat akhirnya gitu di di internal ya gitu jadi di situ juga jadi pelajaran juga maksudnya buat kita sebagai DPR ya Government Public Relation ini penting nggak sih sumber informasinya nih ini siapa sih yang membuat siapa sih yang memunculkan kalau iya ternyata 11-12 akhirnya ya biarin aja dulu publik yang nilai gitu. Kalau dia nggak naik dan nggak muncul, ya berarti publik udah paham. Netizen udah lihat, oh, ternyata di orangnya ini juga ya dalam tanda kutip tidak kredibel juga gitu. Karena kan prinsip mungkin Bapak Ibu mungkin enggak ya. Kalau kita berbicara media sosial dia prinsipnya adalah bubble gitu. Bubble dalam artian dia bentuknya ya orang-orangnya akan melihat informasi hanya di bubble ini aja gitu. Jadi semakin besar bubble-nya, semakin besar followersnya, informasinya semakin besar yang berputar di situ. Kalau lingkaran lain juga belum tentu bisa informasi yang dikonsumsi juga sama gitu. Apakah prinsip itu juga berlaku? Nah, saya juga nggak gitu, tahu nih karena kalau kita bicara seperti itu udah lihat dalamannya dari media sosialnya gitu. Soal nilai berita atau news value seperti itu. Kalau soal kode etik jurnalistik, mematuhi prinsip keberimbangan, kepercayaan dan akurasi informasi. Nah, ini juga jadi poin penting ya seorang GPR ya Government Public Relation juga harus paham soal apa namanya soal kode etik gitu. Jadi ya bukan sembarang aja ketika ada kita buat informasi konfirmasi eh, apa namanya tunggu tunggu dulu anak nangis nih tunggu sebentar ya saya ngecek dulu bentar bentar bentar
Oke, mohon maaf ada sedikit panggilan darurat. Oke, satu lagi soal etika profesional, menghormati independensi jurnalis dan jaga integritas komunikasi. Bapak Ibu sebagai seorang government public relation, biasanya kita juga harus memberikan positioning ya, dalam artian ya kita menghargai kerja-kerja jurnalistik, misalkan dia mau konfirmasi, mau ketemu narasumber. Nah, di sini biasanya kita menjadi jembatan ya, dalam mungkin dia tidak komunikasinya dengan mungkin pimpinan ya, di instansi itu ya mungkin sibuk atau tidak sempat untuk membalas pesan atau gimana. Nah, biasanya sih jurnalis itu atau wartawan biasanya mencari humasnya atau DPR-nya gitu. Jadi tolong dibantu dong gini-gini. Nah, salah satu cara untuk membangun media relation adalah dengan ya minimal tolong dikomunikasikan lah. Gitu, Pak, tolong ini ada teman wartawan bla bla bla. Ketika memang berhasil, biasanya di situ akan timbul kedekatan. Jadi perkara membangun kedekatan dengan apa dengan pewarta, dengan wartawan, tidak hanya soal kerjasama media yang bersifat materi atau uang, tetapi bantuan-bantuan semacam itu juga menjadi poin penting ya dalam kita membangun hubungan atau membina relasi dengan media relation. Selain komunikasi yang cepat, komunikasi yang baik, gitu. Itu jadi salah satu poin. Gitu. Pak Wayan, lanjut. Nah, di sini mungkin ada istilah manajemen deadline, harus informasi yang cepat gitu. Tapi masalahnya adalah saya nggak tahu. Noni ada deadline nggak nih kalau untuk online? Nggak ada ya? Halo? Oh, nggak. Masih sibuk kayaknya. Karena kalau kita berbicara apa koran atau media cetak itu ada deadline-nya. Itu apa namanya kecepatan dan akurasi. IPR harus memahami siklus redaksi ya. Keterlambatan memberikan respon dapat menyebabkan pemerintah kehilangan kesempatan untuk menjelaskan fakta atau bentuk narasi utama di ruang publik. Ini biasanya untuk di koran biasanya ada deadline atau TV. Tapi sekarang karena media sosial, apalagi kalau kita bicara media mainstream itu adalah media online, kecenderungan untuk manajemen deadline ini tidak terlalu penting sekali, tidak terlalu menjadi poin utama gitu. Kalau dulu mungkin di era-era saya tahun 2000, di bawah 2010-an, mungkin di awal-awal tahun 2000-an, ini manajemen deadline ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita berbicara eh, apa namanya eh, apa namanya ketika kita berbicara soal berita dan harus dicetak, nah itu biasanya perusahaan media itu punya jam-jam darurat tuh, jam-jam deadline. Misalkan kayak jam 3 sore, jam 4 sore, jam 5 sore, itu berita harus sudah masuk. Karena dia harus menyelesaikan proses editing, layout, dan persiapan cetak. Dan itu biasanya memakan waktu sekitar 6 sampai 5 jam gitu. Dan biasanya kalau untuk halaman depan itu biasanya dicetak terakhir atau layoutnya terakhir karena biasanya nunggu uh, informasinya lengkap, datanya lengkap, atau mungkin menunggu deadline apa peristiwa yang menunggu sampai detik terakhir untuk sebelum turun cetak. Itu biasanya kalau untuk koran cetak tuh ada. Tapi kayak sekarang untuk untuk media digital, media online, nah itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi semasa dia bisa update informasi, dia akan update terus kalau sebuah peristiwa, sebuah isu. Jadi kapanpun dia dapat isunya, kapanpun dia dapat informasinya, kapanpun peristiwa itu terjadi, dia bisa langsung kirim dan langsung tayang. Jadi kadang-kadang di sini manajemen deadline ini agak kurang kalau kita lihat dalam situasi sekarang, apalagi media sosial. Itu jadi ini jadi salah satu apalagi media sosial yang kita dikelola secara personal, misalkan dari satu sosok atau satu publik public figure, itu biasanya lebih menyesuaikan lagi. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan isunya apa,
kepentingannya apa, itu dia bisa ngatur dan menyesuaikan dengan eh, seperti tadi agenda setting yang mau dia buat seperti apa gitu. Ada pertanyaan? Hmm, sehari 30 media, 30 berita gitu. Ya, jawaban saya sih, yang syukur saya sudah tidak terlalu di media sini. Kalau sehari 30 berita, aduh, berat. Karena memang realitasnya begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau ngejar algoritma, apalagi memang apa namanya, eh, di online ya persaingannya banyak, kue kue iklan juga terbagi, seperti itu. Memang ya segala cara akan dilakukan untuk push dan apa mengejar yang namanya traffic gitu. Bisa bisa Pak, bisa. Bahkan dulu juga teman di Jakarta juga bahkan lebih gila daripada ini gitu. 30 yaitu jadi kalau ini bicara satu media sih 30 relax lah. Tapi satu wartawan bicara sampai 15 sampai 20 berita itu mengerikan gitu. Tapi mau nggak mau kadang kan tuntutan eh, media atau perusahaan media yang memang sepenuhnya bukan sepenuhnya, memang jadi salah satu core utamanya untuk engagementnya dia di media ini di algoritma terutama Google itu harus dilakukan gitu, untuk itu. Memang ya ngerinya di situ sih gitu. Lanjut Pak ya. Instrumen media relation, alat diseminasi informasi pemerintah. Jadi apa? Jadi salah satu poin penting ya yang saya sampaikan tadi, bagaimana media relation ini, ya kalau dia berbuat sesuatu, contoh misalkan kayak jangankan pemerintah ya, eh, kebetulan saya di rumah ini ada program hibah dengan konservasi Indonesia namanya. Jadi juga minta gitu, maksudnya kalian kalau ada kegiatan posting dong, ada kegiatan unggah dong media sosial. Kemarin juga dengan rapat dengan provinsi, dinas perikanan dan kelautan provinsi, dia memonitoring gitu. Maksudnya kalian kelompok masyarakat bawah, Pokmaswas itu kalau ada kegiatan posting dong, gitu dong. Itu jadi instrumen kita untuk melakukan penilaian gitu bahwa teman-teman aktif nih di kelompok masyarakatnya, sehingga nanti kalau ada bantuan atau hibah kita bisa prioritaskan. Jadi salah satu bukan hanya untuk pemerintah gitu, tapi bagi kelompok masyarakat, bagi individu, bagi apa konten kreator sudah pasti kelompok-kelompok masyarakat yang memang sifatnya bukan eh, punya kepentingan politik langsung ya, gitu. Tapi mereka adalah komunitas yang berdaya, kelompok masyarakat yang memang punya kaitan dengan institusi yang ada di atasnya, gitu. Jadi untuk monitoring itu media relation itu juga jadi salah satu hal yang penting gitu untuk menyatakan eksistensi ya, gitu. Dan yang paling murah dan yang memang paling bisa dijangkau ya media sosial gitu, karena itu free, apa namanya, mudah dijangkau dan semua orang pegang itu melalui gadget. Ya, cuma yang jadi persoalan ya setelah saya lihat memang dibutuhkan orang yang punya habit di situ untuk pengelolaan media sosial gitu, bahwa eh, apa namanya, orang harus punya passion juga untuk mengelola media sosial gitu. Bu Kade, kalau terakhir update di media sosialnya kapan? Oh, yang tiap hari, Pak. Jadi jadi kayak kemarin tuh yang posting terkait dengan KTP digital kita pelaksanaannya di Kecamatan Banjar itu Hmm. selalu tiang update setiap ada pemberitaan baru terkait dengan apa gitu di kantor selalu tiang update gitu. Tapi kadang-kadang hal pribadi juga sering sih tiang hanya iseng-isengan. Nama akunnya apa Bu Kade kalau tahu ya?
Saya kalau Instagram enggak, Pak. Kalau FB nama Facebook? sendiri, Kadek Helvi, Facebook, TikTok nama sendiri, Pak. Jadi nggak ada yang dibuat-buat, semua asli nama sendiri. Oh, ayo. Coba kita lihat ya. Facebook. Banyak nih, ada Kebanyakan LP. racun. Oh, udah. Ada LP Suvaryani Ningsih nih ya. Yang nggak isi foto profil ya? Bukan ada ya? Isi, Pak, isi foto. Oh iya, iya, yang ini ya. Oke. Oh, udah dikunci profilingnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, TikTok saya di situ malah. Coba. Ini kalau TikToknya pakai akun media saya, coba kita cek. Karena seperti yang saya katakan tadi, pengelolaan media relation, terutama media sosial, kalau kita nggak punya habit di situ, nggak punya fun ya, enjoynya agak sulit gitu. Karena saya sudah coba beberapa orang, coba dong kelola ini dong, ini aduh nggak jalan gitu. Jadi, oh iya iya, kekunci Bu, bukan deh kekunci. Nggak apa-apa, jangan dibuka kuncinya. Dia coba lihat di TikTok. Kalau TikTok kebanyakan main-main, Pak. Oh gitu. Oh iya iya. Ini sorry saya masuk ya. Saya cek. Oh kegiatan ini aja ya. Terakhir kita lihat update-nya di berapa? Dapat nih apa ini? Oh 11 jam yang lalu memang cukup update untuk pengelolaan media sosial. Yang Pak Wayan update di media sosial apa Pak? Waduh, sekarang udah nggak aktif nih Pak. Oke. Karena apa? Ya sibuk lagi gini. Ada yang mesti dikerjakan dari PKL-nya. Jadi Oh fokus gitu. ke situ. Ya ada Oke, oke, sekitar oke, dua oke. minggu nggak pernah buka gini apa medsos. Hanya Kalau itu dah kemarin apa ada notif IG yang tadi Bapak sampaikan terkait terminal persiapan itu oh, yang oke, buka oke, sempat oke. itu ya. Oke, berarti di IG ya Pak Wayan di IG ya. Ya di IG Bapak. Heeh. Oh iya iya ini udah di screenshot nih. Bukan. Oke. Memang itu salah satu. Kalau beli Agusnya aktif di apa ya? Beli Agus Mahendra aktif di media sosial apa? Saya di FB biasanya Pak, Terakhir sama update IG kapan? kan. Tapi Pak, Terakhir update postingan kapan? eh kapan ya? 2 hari yang lalu Pak pemberangkatan. Oh 2 hari yang lalu. Oke, coba kita Facebook apa? Dikunci nggak beli eh, akunnya? Hendra Agus Pak, Dikunci nggak ya? enggak Pak. Agus ya yang ini ya bukannya? Oh bukan. Yang fotonya apa ya? Agus Hendra. Agus Hendra apa? Hendra Agus. Hendra Agus ya. Kamu nih. Oh iya iya ini. Oke. Oh iya yang 8 jam ya yang di Snacker ya. Oke. Agus Hendra oke. Oh iya guys. Ini doa yang terakhir nih like-nya 10.
28 April like-nya 26, ada like-nya 5 satu komentar, like 8 4 kali sebaran, like 17, oke like 29. Ya emang ini adalah salah satu, kalau saya boleh bilang ya, membangun media relation ya. Bagaimana ya bukan hanya dengan wartawannya aja gitu. Jadi dari media sosial personal kita pun kita bisa membuat apa ya, membuat membranding gitu, membuat apa, membuat menyampaikan informasi, menyebarkan informasi gitu. Dan itu memang harus butuh orang yang passion, orang yang senang gitu untuk melakukan itu. Kalau enggak ya agak sulit. Kalau Mbak Nova nih, dia jualan online ya, pasti aktif ya. Eh, terus terang, saya semenjak kuliah udah nggak jualan online lagi. Oh, udah Saya nggak jual? lebih banyak ke offline, tapi media sosial saya aktif, Pak. Hmm. Oh, berarti pilihan di media sosial hanya untuk posting-postingan aja atau untuk melihat informasi atau Iya, kalau untuk di IG ngeliat berita, kalau untuk Facebook lebih ke ya keseharian aja sih. oh, keseharian? Kita cek. Nama ini apa? Nama asli Pak Niwanova Anggraini. Oh, biasa ya. Enggak ini. Ini saya ngecek-ngecek ini biar nggak ngantuk ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kalau di TikTok kita berteman, Pak. Oh iya, iya gitu ya. Oh iya kayaknya. Yang fotonya di ayunan ini ya, bukan ya? Iya, Pak, benar. Oh, oh iya, 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 iya. Kemarin Tolong aktif fallback apa? Pak, yang Pak, Siapa nih? atur artis Sunari Bajre Pak, tolong di fallback nanti Pak. Oh iya, 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 iya. Nggak kelihatan mukanya. Mohon maaf, saya sama siapa? Ketua Pak. Ketuarta Sunari Bajra. Oh, di Facebook personal saya ya. Sorry, sorry. Kalau yang Facebook personal di HP ini sih nanti saya coba cek. Kalau yang di laptop nih medianya sih. Kalau Izin personal Pak di dosen, HP. Kenapa? sambil diskusi Pak biar nggak ngantuk. Oh ya itu dah. Terkait Makanya dengan lihat-lihat. Kenapa? terkait dengan postingan Pak ya. Ya. Kadang-kadang apa ya, saya sendiri merasakan gitu loh. Kalau postingannya kita bikin yang apa benar-benar serius gitu, dalam arti kita menyampaikan sesuatu hal Hmm. yang sangat serius gitu. Kadang-kadang Hmm. tanggapannya tidak begitu bagus, responnya tidak begitu bagus gitu. Tapi Ya. kalau kalau misalnya kita TikTok gitu, asal TikTok aja gitu, Ya. banyak yang like gitu loh. Tapi kadang-kadang ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting, padahal itu tujuannya untuk mereka gitu, tidak Nah, begitu respon, Pak. Saya iya. bingung jadinya, apa saya mesti asal-asalan gitu kayak TikTok itu hanya senyum-senyum doang. Kadang-kadang like-nya banyak banget, bisa sampai 60, 70 gitu. Ini Saya coba saya cek. posting posting redaksi yang serius gitu, malah nggak ada komen, nggak ada apa, nggak ada like gitu. Anak-anak saya bingung, ini orang gimana gitu. Padahal Makanya kita sampaikan gitu. Nah, karena ya. postingannya kurang menarik mungkin Bu Dek. Iya, kalau Tapi saya posting posting yang cantik-cantik, padahal cuma foto AI gitu ya, posting. Aduh, like-nya banyak sekali, Pak. Kok senengnya ya Filter ya. dibohongin gitu. fotonya Bu Dek ada yang saya like juga Dok. Oh, ntar lu ini yang ngomong nih suaranya suara aja nih. Mukanya mana ya? Pak Widiantara itu, Lagi Pak. Bener jerawatan ya? katanya Pak. Oh no, nih Warte, Pak Warte, Pak Warte. Pak Warta. Eh, Pak Warta ya. Saya nggak ngeh deh. Oh Warta Dana. Oh iya, 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 iya. Iya, Sunari Oke, oke, Bajre, oke. Pak. Oh
Sam- Oh iya, memang kalau dibilang tadi sama Bu Kade memang apa ya? eh Ya makanya di situ konten kreator itu punya taste ya. Lagi-lagi bukan soal kalau udah bicara begitu bukan hanya bagaimana kita menyampaikan informasi enggak, tapi kelebihan dari seorang konten kreator. Makanya kan sempat kita bahas ya bahwa apa sih yang membuat orang senang gitu ya. Paling enggak dia kalau di media sosial tuh satu kasus, kedua yang segar-segar gitu, terus kontroversi kayak gitu. Itu itu udah habit ya, maksudnya udah jadi kebiasaan, bukan kebiasaan ya. Ada dalam kalau kita bicara jurnalistik tuh bad news is good news gitu. Kalau di media sosial tuh lebih lebih kompleks lagi, bukan hanya bad news is good news, tapi apa sih yang membuat libido orang tuh naik gitu loh. Itu jelas satu poin gitu. Makanya kecenderungan orang kenapa konten makan itu selalu tinggi, dapat dapat apa konten-konten kreator makan itu dapat tinggi karena orang tuh butuh makan, orang tuh senang makan, makanya dia akan tinggi. Kalau kayak kayak tadi Bu Kade tuh posting soal apa ya yang di screenshot itu eh, terkait KTP digital, Pak. kegiatan KTP digital. Kalau seremonial orang ngantre itu aduh apa sih ini gitu. Maksudnya nggak akan mencuri perhatian gitu. Kalau sambil pegang KTP senyum-senyum gitu. Nah itu wah apa nih gitu pasti akan berhenti sekian detik gitu. Itu makanya kalau sudah bisa seperti itu saya yakin nih Bu Kade bisa jadi konten kreator gitu. Makanya kan eh, apa yang membedakan seorang orang yang biasa memposting dan konten kreator? Karena konten kreator itu ada satu apa ya membuat orang tuh tertarik untuk melihat postingannya dia. Meskipun dia informatif gitu. Dari sisi ada sisi informatifnya. Kadang-kadang kalau kita bicara di media sosial, sisi informatifnya itu nomor kesekian, tapi apa yang sedang orang lihat kita berikan itu. Itu yang jadi salah satu poin penting dalam apa namanya dalam membuat postingan gitu. Makanya sekarang kita kembali lagi nih kita mau mengarah ke karena kan di grup ini ada yang tahu tentang Ernie nggak? Ini kalau ngomongin tentang Ernie ini ngantuk saya hilang. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ya? Nggak tahu, Pak. Budi Ada Pak, Agus ya. nggak ada yang tahu ya? Tante Enggak, Ernie Pak. ini, tante pemersatu bangsa tuh nggak ada yang tahu ya? Mani punya fans itu Pak Mani, Pak. Mani, oke. Nah itu. Tinggal deh Ernie, pokoknya. Oh nggak ada. Ada tuh ada. Makanya oh iya iya ada. Oh Mani Mani Sedana. Tahu ya tahu ya? Tahu tahu. Nggak Mani. tahu Pak, saya di framing sama Noni Pak. Oh nggak tahu. Dia selalu begitu Pak, kalau saya dizolimi terus sama Noni Pak. Ya ya mungkin nggak tahu tante Ernie ya. Kalau karena dia adalah salah satu konten yang dia munculnya di usia yang tidak muda lagi gitu. Dia tampil apa eh, dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip lagi tampilnya seksi gitu. Ikut-ikut sampai sampai apa iklan sampai tampil di TV sinetron film kayak gitu. Kalau nggak salah film ada deh dia. Dia ikut juga karena dia memang mau menjadi seorang konten kreator gitu dan itu pertanyaannya kenapa sih dia like-nya banyak kenapa sih ya ketika orang lihat dia loh libidonya bagus nih gitu loh ada yang segar-segar gitu. Makanya kalau dia seorang tante Erni itu posting suatu hal yang normatif kegiatan dia yang dia biasa di rumah duduk nggak akan naik tapi ketika dia memang membuat postingan yang apa pakaian yang tertata pakaian yang bagus di konsep duduknya juga diatur padahal duduk biasa dia bilangnya sih dia duduk biasa aja kok gitu tapi ketika kita lihat dengan kacamata yang agak sedikit berbeda ya mencuri perhatian dan itu jadi viral gitu makanya kalau Pak dosen bahaya. Ingat yang di rumah, Pak. ya nggak itu kan dalam konteks kita melihat sebuah konten ya gitu dalam dalam penyampaian informasi loh ini gitu loh bukan bukan melihat wah yang ini enggak tapi bagaimana kita analisis sebuah konten dalam artian dia kok naik Bercanda, sih Pak, gitu bercanda. Bercanda, bener Pak. Biar bener nggak bener ngantuk. Saya tahu bener Pak, bener Pak dosen lagi ngantuk soalnya, Pak. Karena makanya saya bilang jujur, kalau ngomongin tentang Ernie itu jadi nggak hilang
Coba aja dicari di IG, Jujur coba loh. aja maksud saya Ya Pak, eh, lanjutin aja Pak Tante Erninya tuh Pak. Ini biar Bu Kadek oh, kasih aja dulu Pak dosen. Tante Erni itu gimana gimana tuh Pak? Tante Erni udah cerai, Pak. oh iya benar. Baik itu kan bukan Ya urusan kita gara-gara soal itu dia jadi cerai. bukan urusan kita soal cerai atau enggak, tapi kita lihat sisi kontennya gitu. Makanya kalau kayak tadi kan pertanyaan Bu Kade kan, kalau saya posting yang penting gini-gini nggak ada yang like, tapi ketika saya posting senyum senyum senyum, coba aja dicek IG-nya senyum senyum gitu, banyak yang like. Betul Pak, betul. Ya memang Betul Pak, karena betul. memang itu apa namanya, makanya jadi cari perbandingan yang sesuai konteks gitu. Kalau makanya saya tadi lempar ada yang tahu tentang Ernie nggak gitu. Ini kayak Mandi ini tahu banget gitu. Sampai tahu cerainya. Saya sendiri emang sengaja nggak ngomong ya. Tapi memang akhirnya itu sebuah upaya ya dalam kita membuat media relation. Wah personal kita dan itu akhirnya kayak Bu Kadek misalkan kalau itu bagus dan itu memang tempat bekerjanya, oh ini bisa nih gitu untuk pegang akun nih bisa nih untuk ini. Itu kan jadi nilai lebih buat buat kita gitu. Coba makanya kayak senyum-senyum itu ini loh. Pokoknya dicari treatmentnya aja, dicari pola dan bentuknya aja. Bagaimana penyampaian informasi yang memang akhirnya ketika orang scroll tuh buat tak dulu nih apa nih? Gitu. Ternyata telah dibaca oh ada Jadi nyampe informasinya. ya. Jadi Itu nyampe Pak ya, yang kita sampaikan tuh jadi nyampe ya, ke beliau. Walaupun mungkin dengan senyum-senyum sedikit, genit-genit sedikit gitu ya Pak ya. Yang nah, penting tujuannya nyampe, betul. bagaimana cara memformatnya? Coba dicek di Tante Erni deh. Biar ngantuk hilang ya. Karena Nah, pas ada banget nih lagi tuh sekarang. katanya Bu Korla, kalau Bu Korla saya ngikuti. Bu Oh, Korla Bu saya Korla. ngikuti. Lalu yang mana tuh? Saya coba cek dulu. Tuh. Hmm, oh iya, Bunda Korla ya. Dia kurang ekstrim sih. Lebih ekstrim Tante Erni. Maksudnya lebih elegan ya. Iya, Bunda Korla enggak. Saya penasaran sama sama Erni itu, saya mau cari dulu Pak yang mana ini. Coba dicari, coba dicari. Erni itu langganan saya loh, Pak. Masa? Wah, Bukan yang itu. Pak. Di sini kan langganan saya ada yang namanya Tante Erni juga. Oh, Erni lain tuh Bu. bukan. Dia adalah kenapa dia adalah salah satu yang tidak punya background background keartisan ya, yang jadi artis karena media sosial. Tuh. Maksudnya apa yang saya katakan di awal tadi bahwa kita punya passion untuk itu gitu loh, media sosial itu. Entah itu impact-nya nanti ke personal kita atau ke instansi yang memang kita pegang gitu. Maksudnya tempat kita bekerja lah atau tempat kita komunitas kita lah. Karena itu adalah habit, gitu. Habit kebiasaan dan itu memang passion dan senang. Gitu aja. Dia pemersatu bangsa, Pak. Iya, nomor satu bangsa. Tapi sekarang lebih tren Veren, Pak. Kenapa? Yang lebih tren tuh Verin. Oh, enggak. Fern. Coba di share Veren. di grup. Coba di share di grup. Veren Vertika gitu. Veren. Veren Fern. Birumput ERTHICKA. Saya coba. Influencer naik daun Miss Bro, Pak. Oh, Miss Bro. Oh, saya ini sih. Saya lebih senang ini ya. Kalau Miss Bro jangan ya. Jangan kita bahas di sini. Eh, kecuali kontennya dengan Mbak Im Wong silahkan ditonton. Tapi yang lain saya tidak rekomendasi. Wah, sudah ketemu Pak, sudah ketemu. Oh, udah ketemu Bu Kade. Oke. Itu maksud saya bahwa seperti tadi menjawab pertanyaan bahwa kenapa kok saya senyum-senyumnya ini algoritma maksudnya pengguna di media sosial begitu gitu. Wah,
Ya emang kalau kita mau mendapatkan apa ya istilahnya omaknya, emang kita harus bisa nyatuin itu. Maksudnya kita tampil dengan gaya kita, senyum-senyum, tapi informasi mengalir. Kita sudah sampaikan. Kalau itu bisa kita dapat polanya, caranya, saya yakin kok. Maksudnya, wah ini bisa nih jadi pegang akun atau gimana lah. Gitu. Karena setiap postingan pasti akan viral, pasti engagement akan tinggi. Tuh, tuh, itu sih kira-kira. Kalau Miss Bro jangan ya, itu jangan dicari, jangan dicoba. Itu kaitannya dengan media relation. Jadi makanya bukan hanya di pemerintah aja, kita secara personal, apa, secara individu juga bisa melakukan itu, cuman ya impact-nya akan luas. Impact-nya bisa ke perusahaan, tempat kita bekerja, ke lingkungan, ke komunitas, gitu. Tapi catatannya memang harus butuh orang yang punya passion dan senang untuk melakukan hal itu. Gitu. Oke, soal Tante Erni dan Miss Bro kita akhiri. Kita lanjut lagi. Pak Wayan mungkin bisa dilanjut. Oke, ini ragam instrumen GPR ya, seperti mungkin yang sering kita apa bahas gitu. Salah satunya soal press release. Jadi bagaimana seorang eh, public relation itu membuat rilis. Mungkin Bapak Ibu sudah belajar soal gitu, PR writing, bagaimana soal menulis berita dan lain sebagainya itu sudah dipelajari. Dan ini soal ada media briefing, pertemuan rutin untuk penjelasan dalam isu tertentu. Ini biasanya ada gitu. Biasanya kalau teman-teman pers itu, kalau ini udah masih sering dapat undangan jumpa pers nggak nih? Nggak tahu saya. Kayak Itu gini biasanya barusan dari Jateng Pers. dari mana? Dari mana nih? Hilang lagi. Oke, itu biasanya ada gitu untuk media briefing. Terus yang selanjutnya juga ada press tour ya. Ini mengajak jurnalis meninjau lokasi proyek atau capaian pemerintah. Biasanya apa ya? Ini semacam rayuan sih untuk wartawan. Udahlah ikut aja atau gimana. Maksudnya memberikan kenyamanan terhadap jurnalis gitu. Tapi sebagai seorang jurnalis memang positioningnya adalah harus berhati-hati gitu. Untuk ada tawaran press tour, ada gimana. Tapi dalam konteks sebagai public relation, ini kita perlu di tanda kutip menjinakkan wartawan itu salah satu caranya dengan press tour ini. Apa mengajak dan menjalin relasi yang kuat itu sangat diperlukan untuk bagaimana kita bisa dalam tanda kutip ya seperti saya katakan tadi untuk menjinakkan wartawan. Gitu. Dan kalau kita berbicara kembali ke tadi soal uh, media sosial yang bersifat lebih personal, makanya dia bisa jadi salah satu instrumen yang saya katakan tadi. Misalkan Bok Adek nih dapat tugas dari kantornya ini gimana nih untuk menyampaikan informasi ke publik. Ya udah dengan TikTok, dengan senyum-senyum yang mencari format penyampaian informasinya itu jadi salah satu instrumen gitu. Bahwa media sosial pun bisa kok. Jadi dan itu kita bicaranya dalam ranah personal ya, bukan media lagi, tapi personal yang memang akhirnya punya followers lingkungan di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita di kecamatan, di kabupaten itu yang bisa dan kenal kita misalkan itu akan apa namanya akan tertarik bahkan mungkin akan scrollnya bertertahan atau mungkin dia menyebarkan membagikan sehingga sebuah postingan itu menjadi sebuah viral, bisa jadi viral gitu. Itu jelas salah satu instrumen yang bisa dilakukan ya seperti saya katakan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial atau media itu jadi hal yang sangat-sangat bisa dilakukan. Lanjut Pak Yan. Ini pengelolaan isu dan krisis, quick response dan fact checking. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau sifatnya adalah krisis atau persoalan, seorang public relation GPR terutama dia harus bisa melakukan langkah-langkah mitigasi.
Dan ini penting banget dalam bagaimana dia memiliki atau mempunyai media relation yang bagus. Dan di sini kalau sudah terjadi persoalan seperti ini, jadi nggak hanya bisa senyum-senyum aja gitu. Jadi ada masalah apa kayak di Dukcapil Buleleng itu, jadi ya nggak bisa senyum-senyum aja persoalannya gitu. Jadi kalau dalam konteks pengelolaan isu dan krisis, kita lebih baik menghindari postingan yang bersifat informatif. Lebih baik kita membuat postingan atau klarifikasi terutama di media sosial. Jadi kalau ada persoalan kita jawabnya dengan senyum-senyum gitu, itu bisa malah dibully sih jatuhnya. Jadi itu harus kita pahami. Misalnya kayak Bukadek misalkan ada kasus misalkan apa ya, ada warga yang tidak punya KTP atau sulit memperpanjang KTP, lebih baik jangan buat postingan senyum-senyum untuk untuk mengcounter itu, jangan. Nanti malah takutnya kena bully gitu. Lebih baik ya buat postingan yang serius gitu. Meskipun like-nya sedikit, nggak ada yang komentar nggak apa-apa. Yang penting kita sudah membuat postingan klarifikasi. Gitu. Jadi kalau hal seperti itu ya harus di manajemen isu dan krisisnya. Gitu. Itu penting sekali karena takutnya udah ada masalah disenyum-senyumin juga, takutnya ya bahasa-bahasa yang bisa mengganggu, komentar-komentar yang ganggu itu bisa terjadi. Lanjut Pak ya. Nah di sini digital media relation, pemanfaatan teknologi untuk efektivitas IPR ya. Itu social media monitoring, deteksi dini sentimen publik, official newsroom, pusat data terintegrasi untuk jurnalis, visual storytelling. Nah, di sini kalau kita bicara soal tadi senyum-senyumnya Bu Adek itu, dia maksudnya visual storytelling. Nah, cuman dia secara visual sudah masuk. Cuman yang kurangnya adalah storytellingnya, pesannya. Nah, ini kan kalau kita bicara ranah media sosial, dia sangat-sangat cair dalam artian kita bisa harus mencari format kita sendiri. Gimana style dan gaya kita. Kalau ini mau diseriusin ya, gitu. Kayak Tante Erni misalkan, itu kan serius. Ah ini dia serius, gitu. Meskipun cerai, gitu. Nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi mohon maaf, disclaimer nggak tahu apa ada penyebab atau enggak. Eh, itu diseriuskan bahwa eh, visualnya udah dapat, storytellingnya sekarang. Narasi kebijakan berbasis visual menarik. Makanya tadi saya bilang, kalau Bu Kadek menilai, oh ternyata saya postingan yang biasa, senyum-senyum, ini filter, itu dapat 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 respon yang bagus. Nah, bagaimana kita sekarang menyampaikan kebijakan atau informasi yang penting, tapi dengan pola yang seperti itu? Makanya ada istilah visual storytelling. Itu mungkin bisa kalau mau belajar dan serius silahkan untuk hal seperti itu. Gitu. Kalau social media monitoring, nah, deteksi dini sentimen publik. Nah ini kembali lagi, bagaimana kita bicara deteksi dini ya, orang yang harus bisa, orang yang harus senang scrolling, orang yang harus lihat media sosial, orang yang harus senang berselancar di media sosial. Ini lagi-lagi adalah seperti yang saya sampaikan tadi, adalah pola-pola yang orang yang senang scrolling gitu buat mungkin ngisi waktu, dan itu tidak sebagai beban, itu tidak sebagai pekerjaan. Gitu. Karena kalau media sosial itu kita tidak happy, tidak senang, dia akan jadi beban. Gitu. Itu pasti terjadi. Dan biasanya kalau seperti itu dia tidak akan maksimal. Gitu. Terus official newsroom, pusat data terintegrasi untuk jurnalis. Nah ini saya lihat agak jarang ada yang seperti ini. Karena memang kebutuhan dan keperluan terkait dengan penyampaian informasi, data yang akurat itu biasanya dari instansi itu sudah punya tim PR-nya sendiri, PR-nya sendiri. Gitu. Jadi untuk menyediakan data yang bisa diakses oleh jurnalis dan gampang itu biasanya tidak dilakukan. Next. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Sudah Pak, tadi sudah diskusi Pak. Oh sudah, oke, terima kasih Bu Kade. Yang lain mungkin soal influencer yang saya tidak ketahui.
Ada tambahan nggak informasi? Makanya mungkin mengingat kembali seperti yang mungkin saya pernah sampaikan bahwa ketika berbicara media relation, apalagi media sosial, kita pun bisa. Dan itu impact-nya, kalau kita bisa bagus ya, bukan hanya untuk kita sendiri, bisa untuk lingkungan sekitar, untuk instansi tempat kita bekerja, bahkan mungkin itu bisa nantinya bisa menghasilkan uang. Makanya ya itulah pentingnya kita memahami. Cuman akhirnya kita lebih baik memulai dengan apa namanya. Nah, kita udah tahu nih mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang baik, bagaimana caranya menyampaikan informasi yang baik, bagaimana dengan gayanya kita. Ketimbang kita mungkin mencoba kayak gini, coba kayak gini, coba. Kalau kita udah konsisten dari awal, mungkin ya lebih cepat naik sih algoritma atau engagement di media sosial. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Nah, saya Pak tidak mau izin Oh bertanya iya, Pak satu Wayan. menit aja Pak, 1 menit. Oh gini, Eh, boleh. Pak sekarang kan gini Pak ya, apa trik orang marketing atau jualan gitu atau promosi lah, itu kan diawali storytelling, Hmm. kemudian baru dia sisipkan produk kayak gitu. Misalnya nih ada pasangan apa namanya orang pacaran gitu marah-marah, kemudian oh ini muka kamu jerawatan gini, akhirnya disuruh perawatan ke salah satu tempat tempat perawatan atau treatment gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya dikaitkan ke konteks GPR ini, boleh nggak begitu, Pak? Maksudnya, misalnya anggap instansi kayak Bukadek misalnya ingin menyampaikan tentang sosialisasi terkait Dukcapil, boleh nggak ada storytelling dulu, eh, baru sisipkan itu, atau ditentukan eh, oleh protokol lah dalam hal ini di government gitu. Itu aja Pak, boleh ada dan tidaknya Boleh. aja. Oke. Makasih Bapak. Eh, Kalau kita berbicara ranah media sosial ya Pak Wayan ya, boleh Pak. Pak Wayan mungkin ingat nggak postingannya Giri Prasto yang makan sate duduk di 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 jalan. Pokoknya dia duduknya di bawah deh. Ingat nggak itu? Ada postingannya itu. Giri Prasto makan sate duduk. Waktu masih di Bupati Badung. Itu kan sebuah storytelling dia. Gitu. Jadi tapi akhirnya dia tidak berkomentar, cuma foto aja duduk gini dia beli sate makan, atau dia pas orang jualan dia datang ke pura supaya beli sate juga bareng sama masyarakat. Itu boleh, itu sebuah storytelling juga, bahwa dia membangun citra image bahwa pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin Bares, CGT gitu, meskipun duit Bandung habis gitu. Agak habis, tapi ya itu bagaimana akhirnya kita ketika kita berbicara kekuatan media, sebuah propaganda yang dibuat di situ ya tinggal dan sebuah tujuan politik gitu. Itu kekuatan media di situ. Bagaimana dulu mungkin yang masih ingat tuh Guri Praste mau bantuan duitnya setalam-talam tuh ada duit tuh. Tuh, beratus juta sampai miliaran. Meskipun saya lihat, mungkin saya pernah cerita ya, saya lihat tuh orang BPD-nya datang. Orang BPD datang bawa duit disusun di nampan itu, diserahkan secara simbolis, dipoto, di record, habis itu selesai diambil lagi sama orang BPD, dimasukin dibawa pergi lagi ke kantornya. Ya itu sebuah narasi storytelling gitu. Dan waktu itu dapat banget Giri Praste. Ya itu kan nggak ada yang lihat ketika memang ada cerita seperti itu. Dan saya kepikiran waktu itu apa seru juga nih kalau diungkap nih gitu. Maksudnya, tapi momennya saya cuma nggak intens waktu itu liputan di Bandung. Gitu. Maksudnya, wah seru juga nih kalau dibongkar, ternyata di balik ini ternyata pemberian duit yang senampan itu iya cuma cerita gitu, cuma storytelling yang dibangun. Dan duitnya tetap masuk ke tabungan gitu, simbolis saja, duitnya sebanyak setumpuk-tumpuk, tetap aja ketika mau digunakan ya kartu apa buku tabungan gitu. Bisa Pak Wayan. Artinya kalau kita berbicara media sosial sangat bisa, tapi kalau kita berbicara dalam konteks yang lebih serius, tentunya dalam sebuah apa ya media misalkan TV, eh, media instrumen media yang lebih lebih kredibel, itu kayaknya perlu ini lagi deh, perlu tim protokolernya biasanya.
Itu ada. Kalau setingkat ini ya pimpinan daerah misalkan, itu ada gitu. Apalagi TV ya, itu visual yang memang bergerak gitu. Itu ada protokoler dan memang ada pertimbangan khusus lah dari orang apa ya protokoler gitu. Ajudan atau protokoler itu ada. Itu Pak Wayan. Oke, terima kasih Bapak. Ini karena Ya. waktu udah habis, takutnya banyak menyita. Yang Oh, iya. apa sedikit itu dah perlu penegasan aja. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Wayan. Apa namanya pertanyaannya? Mungkin yang lain ada? Gak apa-apa kan masih kosong ya? Pak, mohon izin Pak, dosen Ya. sama teman-teman sedikit aja. Pak, Oke, silakan. tertarik begini Pak, untuk sebagai government relation apa namanya government public relation itu Pak, strateginya untuk menjangkau media ini Pak, kalau misalkan apalagi terutama ada krisis isu misalkan seperti itu, apakah menunggu dulu krisis isu ini dihembuskan atau ada unsur tanda kutip negatif dari media lain, itu baru kita melakukan pendekatan misalkan kepada media. Ini keberadaan media ini banyak sekali sekarang. Apakah mungkin GPR ini memang punya apa namanya tugas mengkategori, mengklasifikasi media ini mana-mana media yang sudah terdaftar atau sudah misalkan terjalin hubungan. Ya. Takutnya kadang-kadang kan ada isu itu memang media yang belum terdaftar, belum pernah terjalin lah gitu. Gimana Ya. biasanya pendekatannya itu, Pak? Apakah pendekatan dilakukan cepat kalau ada isu krisis dilakukan oleh apalagi media anti mainstream atau media-media abal-abal, media yang lainnya itu gimana itu, Pak? Terima kasih Oke. Pak Dosen. Ya, terima kasih Pak Edi. Kalau kita berbicara soal krisis ya, manajemen krisisnya memang apa ya? Mungkin Noni mungkin lihat itu secara real ya. Mungkin positioning Kabag Humas, kepala bagian humas, protokolnya, atau mungkin kominfonya atau siapanya itu agak ruwet di situ. Ketika ada persoalan, misalkan lah nih, gubernur misalkan, dia kayak sekarang kalau sampah nih, itu tim tim humasnya itu pasti kebingungan. Gitu. Tim humasnya pasti mumet tuh ketika ada hal seperti itu. Terlepas daripada apa isunya ya, karena sekarang yang jadi acuan, salah satu acuan eh, apa namanya viralnya, viral nggak? Kalau kita viral, gimana kita harus membuat treatmentnya? Gitu. Nah berbeda ketika misalkan karena ya saya harus buka juga nih, saya harus fair juga ya nih ya, nih ya. Karena sekarang media cenderung lebih dalam tanda kutip jinak ya, karena ada kepentingan kerjasama di situ. Gitu. Kecuali misalnya media mainstream ya, yang memang bisa melakukan sebuah membongkar persoalan. Nah ini treatmentnya akan lain gitu. Maksudnya ya paling akan panggil, gimana nih, tolonglah. Gitu. Kalau kita berbicara media yang abal-abal, contohnya, itu bisa aja gitu. Dia muncul ini viral nih, ya mungkin akan di counter dengan media-media yang sudah dianggap dekat dan dikenal. Gitu. Mungkin entah dia sudah terverifikasi atau belum, tapi ketika dia memang bisa dianggap sebagai sebuah counter attack gitu, dia ya akan tolong dong di posting, tolong dong ini, tolong dong kami mau ada klarifikasi gitu. Ya tadi misalkan soal yang saya katakan tadi soal bangunan sekolah yang roboh itu, ya udah kita buat rilisnya, kita buat olah datanya, eh, kita buat statementnya, kita mencari persetujuan ya, mungkin ini kan ranahnya dinas pendidikan, oh, cocok nggak? Oke, bisa kita lepas, ya apa namanya, ya kita kirim ke ke media-media yang sudah kita ajak kerjasama, misalkan media-media yang sudah kita bisa kirimi rilis melalui email, misalkan. Ya segera mungkin gitu. Bahwa kalau memang media itu akhirnya kita tidak kenal, kita tidak bisa jangkau, ya udah kita rilis materinya atau press release-nya itu ke media-media yang bisa kita jangkau gitu. Kalau nggak dia terus mukul, terus nyerang, terus kalau misalnya kita dapat kontaknya, ya udah kita kontak dulu baik-baik gitu. Ini Pak, gimana nih maunya gitu. Nah itu biasanya kalau dalam konteks itu tingkat urgennya yang dihitung adalah seberapa dekat dia dengan pihak, misalkan kayak Buleleng nih, ini medianya ada di Buleleng nggak? Kemungkinan dia dapat isu atau persoalan tuh dia bisa dapat nggak?
Kalau medianya ada di Jakarta misalkan, ya udah biarin aja. Itu juga salah satu pertimbangan sih kalau kita melakukan manajemen isu dan krisis ya. Orang-orang dekat nggak nih? Ini orang yang ada di sini nggak? Dia mungkin ada gimana? Jadi aspek-aspek non teknis seperti itu juga kadang-kadang jadi pertimbangan gitu. Jadi apa? Kalau kita bicara itulah bedanya ketika kita bicara media mainstream dan media sosial dalam konteks pengelolaan isu dan krisis sih. Itu kira-kira Pak ini. Terima kasih Pak dosen. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Udah cukup, Bapak Ibu? Kalau cukup, ini udah karena waktu juga tadi. Makanya ini jadi jawaban buat Bu Kade kenapa yang senyum-senyum, yang model-model begitu tuh apa responnya ada gitu loh. Itu hal yang alamiah dalam konteks. Karena kan kalau kita bicara media sosial, kita juga bicara psikologis ya. Tuh. Ya Jadi Pak, itu ya hal Pak. yang Udah Pak. kalau sudah. Udah. Jadi, Yuk, udah. Oke. Jadi biar tidak kaget, maksudnya kok begini, enggak, itu hal yang karena pengguna media sosialnya adalah manusia gitu. Siap Pak, siap. Karena Terima kasih masukannya Pak. ini loh, saya sedikit nyambung ya, karena coba ditanya Noni deh, Wawan Widiantara di Balai Ekspres, ada namanya media Balai Ekspres, ini juga apa bagian dari grupnya radar apa Jawa Pos Group ya nih ya. Itu ada dulu konten pemberitaan namanya Salah Timpal. Gitu, dan kebetulan nih saya kenal sama salah satu wartawannya yang memang tuh liputan, itu sebuah konteks liputan dan dia memang mengangkat isu-isu yang khusus ya, hal-hal yang berhubungan dengan apa ya boleh dibilang prostitusi, kegiatan seksual, dan itu secara langsung bisa mengangkat oplah waktu itu Bali Express kalau nggak salah. Itu cerita ya, gitu. Jadi hal yang seperti itu mungkin kalau dulu mungkin yang nggak tahu nih, Pak Edi tahu, ada yang tahu nggak? Stensilan tuh tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nah itu udah jadi apa? Jadi salah satu materi dalam jurnalistik ya, namanya yellow journalism gitu. Nah sekarang kan konteksnya di media sosial lebih lebih luas lah. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih sekali lagi. Gara-gara Tante Erni untuk saya jadi agak sedikit tertanggulangi gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Diskusinya cukup hangat pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ya tugas-tugas dan UAS-nya itu TS, jadi saya akan cek juga gitu. Karena kayaknya mungkin saya akan agak filter juga penilaiannya. Karena kan nih kalau ada yang nggak ngumpul gimana? Nah, kasihan juga teman-teman yang ngumpul dan apa namanya yang buat tugasnya rajin gitu. Mungkin nilainya akan agak sedikit berbeda deh gitu. Jadi tugasnya dan ininya harap diisi lah. Oke, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman pada malam hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa sambung lagi perkuliahannya. Mungkin agak sedikit-sedikit lambat ya, karena ini ritme saya ngempu juga soalnya jagain anak. Mungkin agak lama 30 menit dan kita sesuaikan aja lah. Gitu. Oke, terima kasih sekali Ya lagi. Bapak. Karena sudah malam, saya tutup perkuliahan ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Santi. Om Om. Santi Selamat Santi malam Santi. Pak dosen. Selamat malam. Terima Terima kasih kasih. Bapak. Yuk. Yuk.